Di sini saya mewakili kelompok saya yang bernama Audrey, Rossi, dan di sini saya sebagai Tarisa. Kami akan menjelaskan tentang materi pricing strategis sebagaimana yang sudah kami pelajari. Yuk, ikuti presentasi kami. Dalam pembahasan ini, kami memeriksa beberapa pertimbangan penetapan harga tambahan, harga produk baru, harga bauran produk, penyesuaian harga, dan memulai serta bereaksi terhadap perubahan harga. Di dalam sebuah usaha tidak menetapkan harga tunggal, melainkan struktur penetapan harga yang mencakup seluruh bauran produknya. Struktur penetapan harga ini berubah dari waktu ke waktu, saat produk bergerak melalui siklusnya. Sebuah usaha menyesuaikan harga produk untuk mencerminkan perubahan biaya permintaan, memperhitungkan variasi pembeli dan situasi. Ketika ada perubahan harga di lingkungan pesaing, maka sebuah usaha akan mempertimbangkan kapan harus memulai melakukan perubahan harga dan kapan harus menanggapinya. Penetapan harga adalah proses yang dinamis, dan strategi penetapan harga biasanya berubah saat produk melewati siklusnya. Sebuah usaha dapat memutuskan salah satu dari beberapa strategi untuk menetapkan harganya. Nah, di sini ada dua cara yang berbeda untuk menetapkan harga pasar, yaitu harga skimming pasar dan harga penetrasi pasar. Apa perbedaannya? Skimming pasar dengan awal yang menetapkan harga tinggi untuk memotong jumlah pendapatan maksimum dari berbagai segmen pasar. Sedangkan harga penetrasi pasar dengan menetapkan harga awal yang rendah untuk menembus pasar secara mendalam dan memenangkan pangsa pasar yang besar. Ada pula strategi penetapan harga produk campuran, di mana ketika produk merupakan bagian dari bauran produk, perusahaan mencari satu set harga yang akan memaksimalkan keuntungan dari bauran total. Dalam penetapan harga lini produk, perusahaan menentukan langkah harga untuk seluruh lini produk yang ditawarkan. 5 cara untuk menetapkan harga produk. Yang pertama, harga lini produk. Menetapkan harga di seluruh lini produk penetapan. Di dalam perusahaan biasanya mengembangkan lini produk daripada produk tunggal. Langkah harga untuk memperhitungkan perbedaan biaya antara produk di lini, lebih penting lagi harus memperhitungkan perbedaan persepsi tentang nilai fitur yang berbeda. Yang kedua, harga produk opsional atau aksesoris yang dijual dengan produk utama. Banyak perusahaan menggunakan penawaran harga produk opsional untuk menjual produk opsional bersama dengan produk utama. Yang ketiga, harga produk terikat. Perusahaan yang membuat produk yang harus digunakan beserta produk utama menggunakan captive produk. Yang keempat, harga produk sampingan. Menetapkan harga produk sampingan bernilai rendah untuk menyingkirkannya. Memproduksi produk dan layanan seringkali dihasilkan oleh produk. Jika produk sampingan tidak memiliki nilai jika membuangnya mahal, ini akan mempengaruhi harga produk utama. Yang kelima, harga paket produk. Dengan menggunakan penetapan harga paket produk, penjual seringkali menggabungkan beberapa produk dan menawarkan paket dengan harga yang lebih murah. Selanjutnya, sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya selalu menerapkan penyesuaian harga untuk memperhitungkan berbagai perbedaan perilaku konsumen dan juga situasi pada pasar. Nah, dalam penyesuaian harga tersebut terdapat 7 strategi yang biasanya digunakan oleh para perusahaan. Berikut strategi yang bisa saya jelaskan. Pertama, ada harga diskon dan tunjangan. Ini merupakan strategi yang paling sering digunakan oleh para perusahaan. Selain mudah diaplikasikan dalam pasar, strategi ini juga mudah untuk menarik perhatian para konsumen. Yang kedua, ada harga tersegmentasi. Pada transaksi jual beli, konsumen itu tidak hanya ada pada satu golongan saja, begitu pula dengan perusahaan. Mereka tidak hanya menawarkan satu produk ataupun satu jasa saja. Tiga, ada strategi dengan harga psikologis. Penyesuaian harga ini terjadi karena adanya pendekatan harga yang tidak hanya mempertimbangkan secara ekonomi, melainkan mereka mempertimbangkannya juga secara harga acuan. Yang keempat, ada harga promosi. Strategi tersebut sangat efisien untuk diterapkan dalam sebuah perusahaan. Namun, jika diterapkan dalam jangka yang panjang, perusahaan tersebut akan mendapatkan dampak yang negatif. Ada penyesuaian harga berdasarkan letak geografis atau lokasi produk yang ditawarkan. Contohnya pada satu perusahaan yang menetapkan semua harga sama rata tanpa memandang lokasi. Tetapi ada juga perusahaan yang memandang lokasi dengan menentukan harga yang berbeda-beda setiap lokasinya. Yang keenam, ada harga dinamis. Proses penetapan harga ini terjadi berhubungan dengan waktu, yaitu terjadi secara fleksibel, di mana harga pada suatu produk yang ditawarkan oleh perusahaan akan berubah sewaktu-waktu mengikuti situasi juga kondisi yang terjadi pada pasar. Terakhir, ada harga internasional. Nah, penetapan harga yang dilakukan oleh perusahaan juga harus menyesuaikan terhadap kondisi ekonomi, situasi, persaingan, undang-undang, dan juga peraturan yang ada pada negara tersebut.
Saat ini kita akan membahas mengenai perubahan harga. Setelah mengembangkan struktur dan strategi penetapan harga, perusahaan sering menghadapi situasi yang dimana mereka harus memulai perubahan harga. Mulai potongan harga. Beberapa keadaan bisa menyebabkan perusahaan menurunkan harga. Salah satu contohnya ialah kelebihan kapasitas. Terkadang perusahaan mulai melakukan penurunan harga dalam usahanya mendominasi pasar melalui biaya murah. Selanjutnya memulai kenaikan harga. Jika memungkinkan, perusahaan harus mempertimbangkan cara untuk memenuhi biaya atau permintaan yang lebih tinggi tanpa menaikkan harganya. Reaksi pembeli terhadap perubahan harga. Pelanggan tidak selalu menginterpretasikan perubahan harga secara langsung. Kenaikan harga yang biasanya akan menurunkan penjualan mungkin memiliki beberapa arti positif bagi pembeli. Demikian pula dengan penurunan harga, konsumen dapat melihat penurunan harga dalam beberapa cara. Reaksi pesaing terhadap perubahan harga. Perusahaan yang mempertimbangkan perubahan harga harus mengkhawatirkan reaksi para pesaingnya dan para pelanggannya. Pesaing dapat menginterpretasikan pemotongan harga perusahaan dalam banyak cara. Menanggapi perubahan harga, perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa masalah. Perusahaan juga harus mempertimbangkan situasi dan strateginya. Selanjutnya kita akan membahas kebijakan publik dan pemasaran. Persaingan harga adalah elemen inti dari ekonomi pasar bebas. Dalam menetapkan harga, perusahaan biasanya tidak bebas membebankan harga berapapun yang mereka inginkan. Dalam level saluran, Undang-Undang Federal tentang Penetapan Harga menyatakan bahwa penjual harus menetapkan harga tanpa berbicara dengan para pesaing. Jika tidak, kolusi harga dicurigai. Harga di seluruh tingkat saluran. Penjual juga dapat melakukan diskriminasi dalam penetapan harga jika penjual memproduksi kualitas yang berbeda dari produk yang sama untuk pengecer yang berbeda. Perbedaan harga juga dapat digunakan untuk mencocokkan persaingan. Inilah materi pricing strategis marketing dari kelompok kami dan terima kasih.